Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak kelas 5A min 9 Bulali. Pak Guru harap kalian dalam keadaan sehat ya, masih semangat untuk belajar. Baiklah anak-anak, untuk hari ini, hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, jadwal yang pertama kita tematik. Kita masih di tema 1, subtema 2. Kita mencoba untuk ke pembelajaran 3. Oleh karena itu Pak Guru harap anak-anak menyiapkan buku tema kalian, tema 1. Silakan dibuka halaman yaitu 48 ya. Di situ sudah ada ringkasan materi yaitu tentang memahami kepadatan penduduk, daerah asal suku bangsa dan persebaran agama melalui peta. Nah, jadi kita belajar tentang IPS, MUPEL kita ya, muatan pelajaran kita tentang IPS tentang peta persebaran kepadatan penduduk, daerah asal suku bangsa dan agama. Baik anak-anak, harus tahu dulu apa itu peta. Jadi sebelum kita membahas tentang peta persebaran tentang suku bangsa, agama dan kepadatan penduduk, tentunya kalian harus mengingat dulu apa itu peta ya. Jadi peta itu adalah penggambaran suatu wilayah atau daerah ya. Jadi suatu daerah atau wilayah itu digambarkan. Nah, kalau lengkapnya penggambaran suatu wilayah atau daerah dalam bidang datar ya. Biasanya dalam bidang datar, bisa pada kertas atau kanvas ya dan sebagainya. Dan biasanya peta itu digambar dengan menggunakan skala. Mengapa? Karena tentunya tidak mungkin kita menggambar wilayah itu sesuai dengan ukurannya ya. Tidak mungkin ya, karena kertas kita hanya terbatas, paling hanya sekitar berapa senti, sedangkan wilayah yang kita gambar adalah luas ya, bahkan sampai ratusan kilometer. Oleh karena itu kita menggunakan skala. Apa itu skala peta? Skala peta adalah perbandingan antara jarak peta ya, antara jarak pada peta maksudnya dengan jarak sebenarnya di atas permukaan bumi. Jadi dengan skala maka bisa untuk mengukur atau menghitung ya. Jadi jarak di peta dengan jarak sebenarnya di bumi itu bisa digambar karena menggunakan. Baik ya, berdasarkan isinya peta terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah peta umum, yang kedua peta tematik atau bisa kita sebut sebagai peta khusus. Apa itu peta umum? Ya, peta yang menggambarkan semua unsur topografi di permukaan bumi. Nah, yang termasuk peta umum ya, itu adalah peta topografi, peta korografi dan peta dunia ya, artinya bahwa peta ini menggambarkan secara umum. Kalau itu topografi maksudnya ya menggambarkan tentang keadaan permukaan bumi ya secara umum, mungkin tinggi rendahnya ya, termasuk dataran tinggi atau rendah, kemudian termasuk juga vegetasinya ya, tumbuh-tumbuhannya, tanamannya, kemudian lingkungannya. Nah, itu digambarkan secara umum. Sedangkan peta korografi ya sebetulnya itu peta yang menggambarkan daerah yang luas ya, seperti apa, provinsi, kemudian negara ya, benua itu. Makanya hampir sama dengan peta dunia. Nanti peta dunia kan menggambarkan dunia secara umum ya, jadi negara-negara yang ada di dunia. Termasuk juga peta korografi menggambarkan penampakan alam ya, pegunungan gitu ya, gunung, sungai, hingga batas wilayah provinsi atau kota itu digambarkan semua. Jadi lebih lengkap, tapi hanya secara umum. Itu yang dimaksud dengan peta umum ya. Jadi ada 3, topografi, korografi dan peta dunia. Maka kalau ada peta negara Indonesia, nah itu berarti termasuk peta umum gitu ya. Peta benua Asia, nah, maka itu adalah peta umum dan sebagainya. Kemudian peta tematik adalah peta yang menggambarkan informasi dengan tema khusus atau tertentu. Nah, berbeda dengan peta umum. Kalau peta tematik biasanya malah kadang-kadang tidak
ini ya, tidak dirinci nama kota-kotanya, nama kota, ya nama daerah-daerahnya, tetapi lebih ke temanya tentang apa. Kalau misalnya tentang persebaran objek wisata ini misalnya ya. Jadi ada 3, peta geologi, peta persebaran objek wisata, dan peta kepadatan penduduk. Nah, taruhlah ya yang ketiga misalnya yang kita bahas nanti, misalnya peta kepadatan penduduk Indonesia, misalnya tahun berapa begitu. Berarti ini adalah lebih khusus membahas tentang kepadatan penduduknya. Jadi tidak membahas tentang batas wilayahnya, ya, tidak membahas tentang nama ibu kotanya dalam wilayah itu, tetapi menunjuk pada kepadatan. Berikutnya adalah contoh penggunaan peta dan penjelasannya. 1. Peta persebaran suku bangsa dan kepadatan penduduk Indonesia. Akan tetapi anak-anak, dalam kesempatan ini Pak Guru akan tampilkan contoh peta tematik tentang kepadatan penduduk Indonesia dan persebaran agama ya. Karena persebaran suku bangsa nanti menjadi tugas kalian ya. Kalian kerjakan nanti di halaman 50. Ini kaitannya dengan persebaran suku bangsa. Nah, kita lihat di sini peta tematik tentang kepadatan penduduk Indonesia. Kita lihat bagaimana cara membacanya. Jadi dalam peta tematik biasanya diberikan warna-warna ya untuk membedakan daerah satu dengan daerah yang lain. Kalau di sini adalah peta kepadatan penduduk, berarti warna-warna yang ditampilkan menunjukkan jumlah kepadatannya. Di sini kita lihat dalam keterangan yang warna hijau tua itu menunjukkan kurang dari 10 orang ya tiap kilometer persegi. Kemudian agak muda 10 sampai 49, lebih muda 50 sampai 99. Kemudian agak ya warna kuning ya, kuning tua 100 sampai 199. Kemudian agak muda 200 sampai 599. Yang oranye 600 sampai 1299 orang. Dan yang paling padat diberikan warna merah adalah lebih dari 1299 orang tiap kilometer persegi. Sehingga dengan demikian kalian bisa menyimpulkan sendiri ya, manakah daerah-daerah yang termasuk jarang penduduknya, manakah daerah-daerah yang padat penduduknya, dan daerah mana yang paling padat penduduknya dengan melihat warna-warna tersebut. Ini namanya peta tematik. Ya, peta khusus yang membahas satu tema. Kebetulan yang kita tampilkan adalah tentang kepadatan penduduk Indonesia. Berarti yang paling padat adalah DKI Jakarta karena diberikan warna merah. Secara umum adalah yang paling padat adalah Pulau Jawa ya, karena hampir semuanya diberikan warna oranye ya. Kira-kira setiap kilometernya dihuni 600 sampai 1299 orang gitu ya, di Pulau Jawa. Ini yang paling padat ini ya. Ini kepadatannya ya. Jadi bukan jumlah penduduknya, berbeda ya. Ini kepadatannya. Kepadatan penduduknya. Kemudian yang paling jarang adalah ini ya, di Papua Barat karena ada warna hijau tua ya, hanya kurang dari 10 orang kepadatannya ya. Jadi berbeda jumlah penduduk dengan kepadatan itu berbeda. Yang dibahas adalah kepadatannya. Baik, ini untuk tentang peta tematik tentang kepadatan penduduk. Baik, yang berikutnya contoh peta tematik tentang persebaran agama di Indonesia. Ini juga sama ya anak-anak, menggunakan warna-warna ya. Di setiap pulau-pulau atau provinsi diberikan warna. Sudah Pak Guru sampaikan, karena ini peta tematik maka lebih membahas tentang temanya ya. Jadi tidak diberikan nama kotanya, nama ibu kota provinsinya, batas wilayahnya tidak digambarkan atau tidak dijelaskan karena lebih ke temanya, yaitu membahas tentang persebaran agamanya yang ada di Indonesia. Kita lihat warna biru ya, menunjukkan itu agama Islam. Kemudian yang merah itu adalah Katolik ya, atau Kristen Katolik. Kemudian yang kuning Buddha. Kemudian yang oranye adalah Kristen ya, yang ungu adalah Hindu. Kemudian yang pink adalah Konghucu. Nah, kita lihat atau kalian bisa lihat, sehingga apa, dengan melihat ini bisa menyimpulkan, oh berarti misalnya kalian bisa simpulkan bahwa pemeluk agama yang paling banyak atau pemeluk agama mayoritas di negara kita adalah Islam, karena kita lihat di situ dengan melihat warna-warna di situ, warna biru adalah yang paling dominan atau yang paling banyak. Demikian tentang peta persebaran agama di Indonesia. Ini adalah contoh.
Pak Guru tidak panjang lebar dalam menjelaskan peta tematik. Selanjutnya silakan dikerjakan LKS tema 1 halaman 50 ya. Di situ ayo berlatih, kalian amati dulu peta tersebut. Kemudian kalian tuliskan, karena ini adalah suku bangsa, disuruh menulis suku bangsa, maka nanti kalian tulis judulnya adalah peta persebaran suku bangsa di Indonesia, begitu saja ya. Jadi nanti nomor 1, misalnya nomor 1 itu suku apa yang di sana, yang ada di nomor 1, nomor 2 di daerah itu suku apa saja, nomor 3 dan seterusnya ya, sampai nomor 10. Nah, peta suku bangsa bisa kalian lihat di halaman 48. Itu ringkasan. Kalau tidak lengkap kalian bisa browsing sendiri di internet, yaitu kalian cari suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, mendiami di pulau mana saja atau provinsi mana saja di Indonesia. Sekian, selamat mengerjakan, tetap semangat belajar ya. Kalau sudah silakan difoto, jangan lupa dikasih nama dan usahakan tulisan kalian jelas ya. Pak Guru ingatkan, setiap menulis itu setiap kata dispasi ya. Dispasi biar terbaca dengan jelas. Sekian, ada kurang lebihnya Pak Guru minta maaf. Wassalamualaikum.